Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan hati. Nabi SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalbu." Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan jasad juga baik. Tetapi segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota jasad badan itu juga rusak. Karena semua yang berangkat dari hati akan masuk ke dalam hati, dan semua yang tak dimulai dari hati tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Maka bicara hati tidak ada yang bisa menebak. Ketika kita beramal, kita juga tidak bisa memastikan apakah amalan yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah atau tidak. Jangan-jangan, mohon maaf, mungkin saat kita bersedekah, saat kita berbagi, masih ada dalam hati kita ingin disebut sebagai seorang dermawan. Saat kita beramal soleh, kita mungkin masih sibuk ingin disebut sebagai orang yang soleh. Saat kita ibadah, juga kadang masih terbersit dalam hati kita ingin disebut sebagai orang yang ahli ibadah. Ternyata Allah tidak mencatatnya sebagai kebaikan dalam kehidupan kita. Maka nanti ketika kita bicara hati, dalam Al-Quran itu ada 3 jenis hati yang disebutkan. Yang pertama, qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid. Yang ketiga, qalbun mayyit. Qalbun salim adalah hati yang selamat, yaitu dia semata-mata mencari ridho dan melaksanakan seluruh ibadah itu dengan keikhlasan, mencari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan maksiat karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah, rasa ingin mendekatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga cinta kepada Nabi serta mencintai ketaatan. Ada kolbun marid, kolbun yang sakit, yaitu hatinya penuh dengan penyakit, iri, dengki, sombong, semua penyakit hati. Yang ketiga itu kolbun mayit, hati yang mati, yaitu ketika ia dinasehati, disadarkan, diberitahu, diingetin tentang pentingnya mencari ridho Allah dan beribadah kepada Allah serta taat kepada Nabi, selalu mental dalam kehidupan kita. Tidak pernah masuk, sering dinasihati tapi tidak pernah diambil. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul adzim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Apa yang dimaksud dengan fazadahumullahu marada? Allah tambah penyakitnya. Jika hatinya sudah sakit, maka akan muncul berbagai macam penyakit dalam hatinya. Jika hatinya sakit, maka seluruh anggota tubuh digerogoti oleh penyakit. Akan muncul bermacam-macam penyakit. Seluruh anggota tubuhnya, jasadnya akan sakit, akan rusak. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, indikator diri seseorang itu tergantung hatinya. Hati yang tenang akan membawa pikiran yang jernih. Tetapi hati yang gelisah, cara pandangnya sulit,
cara mikirnya susah. Bawaannya nggak pernah ketemu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor, karena hatinya sudah berpenyakit, karena hatinya sudah sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama perbaiki hati kita, karena hati tidak bernoda. Jangan pernah melukai hati, karena saat kita melukai hati, mungkin ada perasaan hati yang akan terus kita bawa sampai menjelang wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengomentari hati orang lain, karena itu wilayah yang paling dalam. Kita tak punya pengetahuan hal itu, tapi sibuklah memperbaiki diri. Barangkali hati ini jauh lebih buruk dari hati orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yumkin ila hadza minni in wajadtum minil akhta'at arju minkumul afwa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.